pasti pertarungan candle itu yang mendominasi. Ini misalkan sekarang ya, yang sekarang ini hijau, apakah ini akan pertanda naik? Belum, masih jauh, karena belum makan merahnya. Yang saat ini kekuatan itu masih didominasi oleh merah, meskipun sama kekuatannya ya. Sama itu apa? Ini naik, ini turun. Maka ini seimbang namanya. Konsolidasi, seimbang. Selama nanti dia tidak lebih tinggi dari high-nya, tidak lebih rendah dari low-nya ini, maka selama itu dia akan naik turunnya di situ sudah. Ya, di awal-awal kan begini sudah. Sampai ada yang break. Cuma breaknya karena ini break hanya tunggal, ya break kecil pun bisa balik dulu. Ya jangan dikira kalau break langsung enggak, karena break ini masih kecil ya, kecuali breaknya yang kayak tadi contohnya tadi, dia melewati banyak sekali kekuatan apa namanya ini resisten, dia melewati banyak support. Beda yang begini, dia banyak sekali resisten dilewati, bahkan yang sebelah kiri pun dilewati. Ini beda, yang break seperti inilah yang valid, dia akan terus, walaupun tidak saat ini, akan terus bergerak. Esoknya sebelum ada tanda itu berbalik kuat, dia akan terus bergerak naik. Begitu. Jadi kalau dia naik nanti sampai berapa ya sama, kita ukur caranya. Kita lihat yang kemarin tingginya seberapa, kita ukur dari low-nya. Maka kira-kira akan mendekati itu dulu sudah. Kira-kira akan mendekati sudah. Jadi pasar itu akan selalu kembali ke historinya, akan selalu begitu. Dia turun pun sama, besoknya misalkan, oh ternyata dia bergerak turun sampai di mana ya sama, kita uji dengan 1 hari itu. Yang pertama kita menguji dengan Fibonacci yang terdekat di sini, ukur di sini, kan ukur begitu. Sehingga kalau masih diukur dengan Fibonacci itu kira-kira, oh ternyata ini area ujinya. Minimal kita bisa mengukur dari high-nya ini ke low-nya atau terendah, sehingga kalau turun kemungkinan akan mendekati supportnya di sini. Nah, setidaknya kalau kita menempatkan posisi sell di bawah low-nya, kita kan masih bisa mengambil taking profit banyak ya. 600 700 itu sampai di sini garis ini. Sehingga bisa sampai di garis ini kita taking profitnya. Kalau dia ternyata turun lagi, maka potensinya sampai di angka ini. Sampai di area supportnya di sini. Kok bisa begitu tadi? Lah, tadi kan sudah dihitung dari sini Fibonacci-nya. Nanti kalau dia turun, kemudian mulai naik lagi, maka ngitungnya beda lagi. Sekarang karena turunnya di situ, Fibonacci-nya di sini. Nah, ngukur di sini. Sehingga kalau naik, ya ganti sekarang posisinya kira-kira di sini. Range-nya kalau naik ya sama kira-kira begitu ya. Kira-kira mendekati resisten di sini. Kalau turun tinggal ngambil di bawah low-nya di sini lagi. Ambil posisi di bawah dan buy-nya bisa taruh di atas. Ya, di atas di sini bisa ya. Nanti targetnya maksimal di 61 ini. Kalau terlalu tinggi ya ambil yang 50%. Kalau misalkan ada sumbu ternyata takut ya di atas, ambil di atas sumbunya, ambil bisa di atas sumbu di sini. Nah kalau di atas sumbu nanti kan terlalu dekat targetnya dengan 61,8 itu, ya masih cukup juga. Itu yang paling aman. Oke, kita coba lihat. Nah ternyata hanya konsolidasi, belum break. Sehingga yang terdekat kita lihat ini high, ini low-nya. Kekuatan itu seimbang ya, antara hijau dan merah itu seimbang, dia akan zigzag di situ sampai break di antaranya, sehingga masih tepat untuk menempatkan posisi di situ. Oke, sampai pada akhirnya bergerak naik, selnya tidak kena, buy-nya tetap kena ya. Targetnya sampai di mana? Sampai mendekati 61 tadi, masih cukup. Nah, sampai di sini tadi, kira-kira di 600-an ya. Kalau misalkan terlalu malam ya kita ngambil semampu kita. Oh ternyata saya jam 10 sudah cukup dapat 400, sudah selesai. Jangan dipaksa terlalu malam. Itu caranya ya, biar kita nanti tidak kecapean.
sehingga setidaknya ada gambaran di sana. Nah, sekarang naiknya sampai di sini. Nanti besok lagi bisa balik lagi, turun lagi. Bisa turun lagi. Nah, kita bisa manfaatkan posisi sell di bawah low-nya. Posisi buy di atas high-nya. Aman begitu sudah. Kalau turun sampai di mana? Ya, kita ukur aja dari sini Fibonacci-nya sampai di mana kira-kira. Maka kira-kira sampai di sini. Nah, kalau kita ambil sell 2350 sampai di 61 itu kira-kira cukup enggak untuk profitnya? 600 masih cukup. Ya, sampai di sini masih cukup. Masih cukup. Nanti buy-nya mungkin sampai di sini. Ya. 600-nya sampai di situ ya. Oke, ya seperti itu aja. Nah, kan ternyata dia tidak sempat turun, akhirnya naik lagi, dapat lagi yang di atas, yang di sini. Itu sudah. Sehari 1 kali 2 kali kalau sudah tercapai target ya sudah. Tujuan kita kan cari duit, cari keuntungan. Dengan model apapun kita boleh lakukan. Yang penting sesuai dengan karakteristik kita. Oke, dari sini ada pertanyaan mungkin ya. Silakan Bu Yeti. Semudah itu sebenarnya Bu ya kalau kita amati satu-satu. Dari satu candle. Coba nanti masih ingat tuh sudah otak-atik sendiri ya, termasuk hari ini misalkan. Hari ini misalnya kita mau menganalisa ulang lagi boleh saja. Nanti ini sudah break di antara itu, di antara dua ya, kita evaluasi lagi. Misal, jadi ini sudah break di atas atau di bawah. Nanti kita evaluasi lagi. Dia low-nya di situ, high-nya di situ. Sebenarnya kalau kita mau evaluasi, itu tunggu di antara itu ada yang dominan. Ya, pasti nanti ketemu. Kalau belum punya posisi yang seperti ini, ngambil sell-nya di bawah, ngambil buy-nya di atas, ya pasti dapatnya nanti. Ya, ambil jarak di antara itu pasti dapatnya. Bagaimana kalau sudah kesentuh ya, misalkan posisinya, ya sudah, tidak masalah. Kita tunggu betul-betul bisa tercover ya. Kalau belum tercover ya kita sesuaikan ya. Kalau kita misalkan menggunakan 400-500 untuk recovery, silahkan. Mau SL silahkan. Karena posisi masih naik turun, lebih baik kita segera exit, lebih baik, lebih aman begitu ya. Atau mungkin kita bisa tambahkan dengan posisi buy misalkan. Ini kalau sudah tutup seperti ini, kita masuk posisi buy, targetnya nanti misalkan di sini ya. Tidak masalah untuk mengurangi kerugian dan kita close semuanya. Nah, misalkan begini. Karena posisi harga masih konsolidasi, itu sangat tidak menguntungkan. Nah, kenapa kita masuk tadi? Karena pagi kan masih belum banyak bergerak. Nah, seiring waktu kita akan update terus pergerakan itu. Sehingga jangan kita merasa analisa kita itu masih bagus, jangan. Selalu lihat dinamikanya. Kalau sudah ada perkembangan yang terbaru yang itu tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan, ya kita close sementara. Ya close dulu atau kita minimalisir kerugian. Setelah itu kita cari lagi.